Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Yang dimana alhamdulillah salah satu nikmat terbesar ialah nikmat Islam, dan juga nikmat yang perlu kita syukuri adalah kita masih hidup sampai sekarang ini. Karena apa? Karena ada banyak sekali orang di waktu-waktu mendekati bulan Ramadan, banyak sekali orang yang meninggal dunia, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan sampai sekarang ini, dan nantinya kita akan bertemu dengan bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan, yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran, Masya Allah, yang dimana di dalamnya banyak sekali pembebasan api neraka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang dimana pembebasan dari api neraka itu kalau seandainya orang mendapatkannya ketika akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, itu langsung dikasih jalur khusus. Oh, ini sudah dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Di bulan Ramadan lalu dia mendapatkan pembebasan dari api neraka, ya sudah lolos saja. Subhanallah. Bulan Ramadan ialah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya beserta para ulama meningkatkan kuantitas dan kualitas bacaan Al-Qurannya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana rahmahnya Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan, kasih sayangnya, maghfirahnya, ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar banyak diturunkan di bulan Ramadan. Siapa yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya akan diampuni. Dan lebih dari itu, bukan hanya maghfirahnya saja, afunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maghfirah dan afun itu berbeda. Kalau maghfirah itu diampuni dosa kita, tapi nanti ketika hari penghisapan masih disebut. Ketika dihisab masih disebut si fulan bin fulan melakukan ini. Malu disebut, namun Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya, maka lanjut hisabnya. Namun afunya Allah Subhanahu wa taala, al-afu ini maksudnya dosanya dilupakan sama sekali, Masya Allah. Maka perlu kita bersyukur dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Kenapa? Kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan dan sampai sekarang masih diberikan hidup, masih diberikan umur panjang. Kedua, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, agar majelis kita berkah. Pembahasan intinya adalah berlandaskan dari perkataan Amr bin Qais rahimahullahu taala yang menyebutkan bahwasanya orang yang mengislah dirinya sebelum masuk bulan Ramadan itu adalah orang yang beruntung. Dengan perkataannya ia mengucapkan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Sungguh beruntung orang yang memperbaiki dirinya sebelum masuknya bulan Ramadan. Kenapa beruntung? Karena sesungguhnya syaitan sekarang sedang berusaha untuk mendidik para manusia. Kenapa? Di dalam bulan Ramadan udah gak bisa lagi diganggu. Bagaimana mau mengganggu sedangkan syaitan dibelenggu? Oleh karenanya sekarang lagi dididik. Berusaha para setan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghipnotis para manusia agar menjadikan perbuatan buruk itu adalah kebiasaannya. Oleh karenanya Amr bin Qais berkata, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung orang yang memperbaiki dirinya sebelum Ramadan. Kenapa beruntung? Karena dengan memperbaiki diri sebelum Ramadan, insya Allah di dalam Ramadan dia juga akan terus melanjutkan kebaikan yang pernah dilakukan dan akan susah diganggu oleh setan. Di dalam Ramadan setan itu tidak bisa mengganggu. Lalu kenapa banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasannya adalah karena memang manusia sudah terdidik dengan perbuatan-perbuatan itu. Na'udzubillah. Mungkin di awal Ramadan orang menjadi baik, pergi sholat tarawih, puasa dengan baik, menjaga pandangan, menjaga mulut, menjaga pendengaran dari pendengaran-pendengaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingatlah, sebelum Ramadan setan itu berusaha mengganggu manusia agar manusia memiliki karakter atau memiliki salah satu kubangan dosa yang nantinya di dalam Ramadan ia akan lakukan dosa tersebut. Na'udzubillah.
Oleh karenanya nanti ketika hari kiamat, ketika setan akan dilemparkan ke dalam neraka, setan akan berkata, saya nggak pernah hasut dia, memang dia aja nggak baik, katanya begitu. Di dalam surah Qaf diceritakan seperti itu. Setan yang mengganggu manusia beserta manusianya akan dilemparkan ke dalam neraka, namun setannya akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini memang dia yang kurang ajar, memang dia yang jahat ini, bukan saya, kan. Kenapa setan berkata seperti itu? Suatu perbuatan itu akan susah manusia lakukan karena manusia ini pada dasarnya orang baik. Namun setan akan terus menggoda sampai manusia itu melakukannya. Mungkin melakukan yang pertama kali, melakukan dosa untuk pertama kalinya ada kerisihan di dalam hati. Seorang ketika melakukan satu dosa, kerisihannya besar di dalam hati. Kenapa? Setan baru berusaha menggodanya. Melakukan kedua kalinya masih ada kerisihan. Melakukan mungkin 3-4 kali, kerisihannya mulai mengecil. Sudah menjadi pribadinya, na'udzubillah. Semakin sering melakukannya, maka kerisihan itu akan semakin berkurang. Bahkan tanpa setan goda pun dia akan langsung otomatis melakukannya, na'udzubillah. Oleh karenanya sekarang ini setan berusaha untuk menjerumuskan manusia agar dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali lagi kita harus berusaha mengislah diri kita, memperbaiki diri kita sebelum masuk bulan Ramadan. Yang ingin menghatamkan Al-Quran nanti di bulan Ramadan, sebelum Ramadan coba latihan dulu. Ngaji minimal satu hari 1 juz minimal. Kalau bisa 3 juz 1 hari. Masya Allah. Menjemput bulan Ramadan, banyak yang menyebutnya dengan perbuatan baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjemput Ramadan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yang berkata begini, belum tentu saya suci. Belum tentu saya terbebas dari dosa. Kita sama-sama manusia, peluang kita berbuat baik dan berbuat jahat sama-sama ada. Masya Allah. Usahakan dari sekarang, kalian usahakan khatamkan Al-Quran. Dari sekarang perbaiki diri kalian, islah diri kalian.